Yo guys, finally gue bisa nyobain laptop terbaru dari MSI. Yang lagi gue pegang ini adalah MSI Summit E14 Evo A12M. Yang paling spesial adalah akhirnya gue bisa jajal prosesor Intel 12 Gen Alder Lake yang jadi dapur pacu laptop ini, Intel Core i5 1240p. Oh ya, ini adalah varian yang paling affordable-nya ya, dengan harga kurang lebih 16 juta rupiah. Di atasnya, ada varian yang menggunakan Intel Core i7 1280p dengan harga kurang lebih 20 jutaan. Oke, sekarang kita lihat aja bagaimana improvement yang ada di Intel 12 Gen ini seperti apa dibandingkan generasi sebelumnya, dan juga bagaimana experience overall menggunakan laptop seri bisnis dari MSI ini. Oke, kita jelasin laptop ini dari angle prosesor Intel 12 Gen-nya dulu nih. Karena pastinya ini yang paling bikin penasaran. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 1240p yang udah Evo Certified. Artinya MSI udah comply dengan standar Evo. Standar Evo ini including performa bagus, baterai tahan 9 jam atau lebih, fast charging, form factor yang tipis dan ringan, serta beberapa fitur tambahan lain seperti Thunderbolt 4 ready, Wi-Fi 6E ready, dan Instant Wake. Semua itu terlihat menarik kalau lihat di atas brosur, tapi real experience-nya gimana? Pertama, raw performance-nya. Seri laptop MSI Summit E14 dengan Intel Evo ini keunggulannya ada di perpaduan 4 performance core dan 8 efisiensi core yang bekerja secara bersamaan atau bergantian tergantung kebutuhan. Cara kerja seperti ini sudah ada sebelumnya di smartphone ya, dimana kalau kebutuhannya cuma ringan-ringan aja, efisiensi core inilah yang bermain dan performance core bakal take over ketika butuh power yang lebih. Di MSI E14 ini kita bisa menyerahkan semuanya ke kemampuan AI laptopnya mengidentifikasi kebutuhan, atau bisa set sendiri sesuai keinginan kita melalui MSI Center atau dengan shortcut F7. Kita juga bisa ngeset speed fan kalau mode high performance aktif supaya bisa menjaga performa stabil kencang sejak awal. Seperti kita lihat dari tadi, performanya dari benchmark cukup mumpuni untuk ukuran sebuah bisnis laptop. In real life pun demikian ya. Disclaimer nih, selama pengetesan gue mainly memang menggunakan laptop ini untuk kerjaan gue sehari-hari, dimana aplikasi spreadsheet, word processor, dan web browser terbuka banyak sekaligus menjadi menu utama. Daily use, gue nggak pernah merasa kekurangan raw power sedikit pun. Bahkan di mode super battery yang gue pakai untuk menghemat baterai karena memang lagi harus super mobile. Slowdownnya tuh cukup minimal. Baru berasa kalau gue buka tabs banyak banget dan sekaligus buka banyak app misalnya. Itu pun masih dalam tahap wajar. Artinya menurut analisa gue, walaupun yang lagi berperan si little core-nya sekalipun, buat kerjaan gue udah lebih dari cukup. Kalau dilihat dari sistem diagnostik bawaan MSI Center, untuk melakukan hal-hal itu gue cuma memakai rata-rata 13% dari potensi CPU-nya. Begitu butuh power lebih untuk mengerjakan creative work gue sehari-hari seperti ngedit foto di Lightroom atau Photoshop, ngedit video-video pendek 1-2 menit, baru deh gue pindahin ke mode balance atau high performance. Info nih, ekspor video 4K dari Premiere Pro dengan durasi 5 menit dengan efek Lumetri Color butuh waktu 5 menit 20 detik. Ketika gue udah rada nyantai dan butuh refreshing dengan gaming, dengan sekedar VGA Intel Iris Xe, main Valorant bisa dapat sekitar 95-150 fps dengan settingan mentok rata kanan. Tapi perlu di-note ya, pada area bagian keyboard terasa sedikit panas. Main eFootball 2022 dengan settingan grafis low masih bisa dapat 50-60 fps. Yang paling bikin gue happy adalah di sini masih bisa main game favorit gue sejak dahulu kala di Cities Skylines yang terkenal CPU and GPU Hawk. Cities Skylines di 25 fps walau dengan settingan low. Untuk efisiensi baterai 72 Wh-nya gimana? Gue ngitung soal baterai ini ketika menggunakan mode super battery ya, dimana ini adalah mode utama gue sehari-hari ketika mobile. Sekali ngecharge seharian bisa tahan 10 jaman dengan penggunaan cukup intensif seperti yang udah gue jelasin tadi, exclude gaming dan ngedit. Satu kekurangan dari MSI E14 ini adalah charging speednya yang cenderung biasa aja. Ngecharge dengan charger 65 wattnya sampai full kira-kira butuh 2,5 jam. Sebenarnya ini nggak masalah banget ya, cuma seharusnya fast charging di awal bisa lebih cepat.
Ini 30 menit nyolok cuma bisa keisi 37%. Positifnya chargingnya udah via USB-C PD, so nggak perlu bawa kebanyakan charger kemana-mana. Nah, terjawab sudah penasaran gue tentang Intel i5 12 Gen 1240p ini. Peningkatannya cukup berasa dibandingkan Gen 11 ya overall. Sekarang coba kita lihat rest of the laptopnya bagaimana. Buat style laptop bisnis, gue suka banget desain MSI 14 ini. Simple, elegan, tanpa aksen-aksen nggak penting yang bisa mengurangi kesan premium. Warnanya all black dengan finishing matte dan material aluminium. Bahkan logo MSI di lid-nya pun berwarna hitam namun glossy. Pokoknya bener-bener looknya minimalis deh. Build quality-nya kokoh dan udah sertifikasi MIL STD 810G. Kekokohan ini berasa banget ketika gue harus nenteng ke mana-mana. Beratnya juga masih masuk akal, kira-kira 1,5 kg. Portnya cukup lengkap dengan satu HDMI port dan 2 USB-C Thunderbolt di sebelah kiri serta satu USB 3.2 Gen 2 port di sebelah kanan. Di sisi kanan ini juga tersedia 3,5 mm jack, 1 micro SD slot dan webcam physical switch sebagai jaminan privasi kita. Masuk ke desain dalam laptopnya, keyboardnya berdesain chiclet, enak dibuat ngetik secara traveling distance-nya pas dan feedback ketika ngetiknya terasa empuk. Tipikal laptop bisnis lah, kerja malam juga no problem karena udah backlit dengan 3 level kecerahan. Sementara trackpadnya luas dengan feedback yang clicky dan sensitivitas yang oke. Di pendahulunya yang pernah gue coba, geser mirip pelan-pelan tuh rada susah, tapi di sini enak dan responsif. Komplain gue mungkin integrated mouse buttonnya ya yang harus rada dalam pressnya serta bunyi yang mungkin terlalu nyaring. Berasa tuh ketika harus ngeblok teks atau select multiple files dan pakai button kliknya. Akhirnya gue jadi double click by touch and drag aja. Layar laptop ini Full HD, resolusinya 1900x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10 berteknologi IPS label. Buat maksimum brightnessnya sekitar 500 nits, which terang banget ya bahkan ketika harus kerja di semi outdoor sekalipun. Berikut pengukuran kami soal akurasi warna. Udah cocok lah ya buat content creation. Sebetulnya untuk laptop kerja, gue prefer aspek rasio 3:2 ya. Lebih pas vertically buat halaman-halaman spreadsheet yang manjang ke bawah. Untuk bezel-bezelnya udah cukup tipis sih, kiri kanannya. Bagian atas masih sedikit tebal, sementara bawah memang butuh tebal karena memang by design menopang dan menaikkan laptop sedikit di bagian belakang untuk membantu airflow. Di atas layar jelas ada webcam yang udah support Windows Hello Biometric Security sebagai alternatif dari fingerprint sensor di area keyboard yang akurat. Gue seneng nih, akhir-akhir ini webcam laptop 1080p mulai bermunculan. Di sini kualitasnya cukup bagus walau di pencahayaan indoor sekalipun. Untuk suara, dengan bantuan fitur collaboration Evo dan AI microphone noise cancellation yang bisa kita set dari MSI Center, video calling di tempat ramai kayak cafe begini no problem at all, seperti kalian bisa dengar sendiri. Sekarang gue lagi berada di cafe, jadi kalau gue ngerekam menggunakan kamera 1080p dari laptop yang satu ini kurang lebih akan terdengar seperti yang kalian dengarkan sekarang dengan fitur noise cancellation untuk mic dan speakernya juga sudah on. Speakernya sebetulnya bagus ya dengan kualitas suara yang nggak tipis serta bass yang masih berasa dan overall nggak pecah di maksimum volume sekalipun. Cuma memang secara volume rada kecil dan mendem karena peletakan speaker yang rada ngadep ke bawah dan punya grill yang cukup kecil. Terakhir, hal-hal lainnya, RAM yang dikasih 16GB, storage-nya 512GB NVMe, udah include Windows 11 Home, ada fitur security dari Tobii Experience, serta pelacakan device by koneksi Bluetooth melalui Tile app yang tetap aktif walaupun laptop dalam keadaan mati, namun masih ada baterainya. Dan terakhir, udah mendukung Wi-Fi 6E ketika terkoneksi dengan router yang mendukung. Oke, itu adalah MSI Summit E14 Evo dengan prosesor Intel Core i5 12 Gen. Menurut gue, ini adalah sebuah laptop bisnis yang sangat solid dengan harga yang kompetitif pula di kelasnya. Dengan harga kurang lebih 16 juta rupiah. Dengan harga segitu, secara keseluruhan, MSI menawarkan sebuah laptop paket komplit atau full package dengan hardware kekinian dan juga desain yang cocok untuk target market yang dituju. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu touch kami yang berikutnya. Bye guys!